Sebenarnya meninggalkan sih bukan ya, tapi memang mengikuti panggilan Tuhan. Karena dulu waktu saya SMP kelas 2, saya itu pernah overdosis, sehingga waktu itu saya nakal sekali. Terus karena keluarga juga nggak beres, dan sehingga cari pelariannya adalah narkoba. Dan akhirnya sayangnya saya pakai putau, dan akhirnya saya harus koma, dan komanya cukup lama, 3 bulan, dan urat syaraf kepala tuh putus. Tapi waktu koma itu seperti ada satu cahaya, seperti Tuhan datang gitu, dan dia bilang, aku mau pakai seluruh hidupmu. Nah, akhirnya saya itu bangun, dan saya pikir saya hanya koma tuh 3 jam atau 1 hari, ternyata cukup lama sekali. Dan akhirnya waktu saya berjalan, waktu itu sebelum ikut Indonesia Idol, saya pernah ikut Putih Band. Dan waktu saya ikut Putih Band, vakum, baru saya masuk Indonesian Idol. Dan waktu masuk Indonesian Idol, itu puji Tuhan saya langsung diajak pelayanan ke Medan. Dan waktu pelayanan ke Medan, itu ada suatu hal yang sangat membebani saya, karena saya seperti mengalami suatu intimidasi yang luar biasa, karena memang saya tidak layak. Jadi seperti ada yang membuka masa lalu saya seorang pendosa, pezina, narkoba, orang yang jahat, banyak merugikan banyak orang. Dan akhirnya itu membuat saya gak bisa melayani Tuhan. Dan waktu itu karena gereja undang, jadi udah dibeliin tiket, saya di-push untuk tetap harus kesaksian, tapi rasa berdosa ini terlalu berat buat saya. Dan akhirnya saya waktu itu Alkitab masih bawa Alkitab yang belum handphone, jadi dia kebuka sendiri. Waktu itu 1 Yohanes 1 ayat 9, dan saya lihat, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita. Dan saya minta ampun. Saya di situ dilawat Tuhan, dan akhirnya saya punya kemampuan untuk kesaksian, dan saya nyanyi, Dia mengerti, Dia peduli. Dan terang itu kembali datang ke saya, dan dia bilang, tinggalkan semuanya dan ikut aku sepenuh hidupmu, bukan sepenuh waktu, tapi sepenuh hidupmu. Dan di situ saya tahu bahwa itu adalah suara dari Tuhan, karena nggak mungkin kalau itu suara yang lain. Karena Tuhan ingin kita betul-betul memberikan hidup buat Dia. Di sana saya langsung putuskan untuk diperlengkapi di Seminari Bethel Petamburan. Ya, seperti itu. Jadi bukan meninggalkan, tapi memang dipanggil Tuhan. Karena kalau dipanggil Tuhan, jangan lawan, babak belur. Ya, kenapa bisa milih ini? Saya dulu pelayanan, dan dananya sekedar datang gereja, pelayanan, nyanyi, mungkin sharing. Tapi waktu saya bersyukur dengan waktu itu saya menikah tanggal 5 bulan 5 2015. Tanggal 6-nya kami nggak bulan madu, tapi kami langsung pelayanan. Jadi waktu itu ikut GBI Bethel, pelayanan misi berkat. Waktu itu di Makassar dan juga di Palu. Nah, setelah itu puji Tuhan ikut Pak Rubin ke Gorontalo dan Manado, Bitung kalau nggak salah. Di situ tuh saya ikut seminar, dan ada satu pernyataan yang buat saya sangat menyentuh. Saya percaya ini adalah dari Tuhan. Dan Pak Rubin itu waktu itu cuma bilang, apakah saudara beruntung punya Tuhan Yesus? Kita sangat diuntungkan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan diuntungkan dari hidup kita dan pelayanan kita? Wah, disitulah yang mengubah hidup saya. Saya pulang, saya rekonsiliasi dengan istri saya minta maaf, saya izin dengan beliau, istri saya, kami didamaikan di dalam Tuhan. Dan saya ajak untuk istri saya dalam panggilan yang lebih highest lagi, panggilan lebih tinggi lagi, supaya pelayanan yang betul-betul menguntungkan Tuhan. Makanya kami pegang dari firman Tuhan Matius 25 ayat 40. Apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina, engkau melakukan untuk aku. Dan di sanalah kami, apa yang dianggap orang hina, buat saya itu adalah jiwa Tuhan. Jadi satu jiwa sangat berharga.
Karena satu wanita Samaria, dia seorang pelacur, dia punya 5 suami dan 1 simpanan, dia tidak layak. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, 1 orang diubahkan dan 1 kota diubahkan. Jadi saya mau katakan, mereka bukan orang yang prasejahtera atau belum sejahtera, tapi sebenarnya mereka orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan. Dan tugas kita adalah membawa Tuhan dalam hidup mereka, karena kita yang sudah mengalami Tuhan. Pelayanan itu adalah kesempatan penata-layan ya. Kita itu sebenarnya tidak layak, tapi kita belajar dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jadi sebenarnya kita diizinkan melayani Tuhan, sudah diizinkan, itu suatu kehormatan. Jadi sebenarnya kalau tidak melayani sayang, karena kita sudah diselamatkan. Jadi harus melayani Tuhan. Ya, Dia sudah memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Dan apa yang kita bisa berikan buat Tuhan? Tentu ada sesuatu yang kita bisa berikan, yaitu hati kita. Kalau hati kita berikan, otomatis hidup kita pasti melayani Tuhan. Jadi buat saya pelayanan itu adalah jalan setiap orang yang sudah diselamatkan. Semua orang yang sudah diselamatkan seharusnya melayani Tuhan. Tapi dengan proses-proses yang kadang-kadang ada orang yang belum dewasa ya, nanti Tuhan akan mengizinkan proses itu. Tapi orang yang dewasa, maka dia bukan lagi memikirkan tentang dirinya, tapi menjadi orang Kristen bukan menerima sesuatu, tapi bagaimana memberi. Kita diajarkan tentang kisah Natal seperti 3 orang Majus dari timur. Dia datang dari jauh, berbondong-bondong orang banyak, datang menyembah Yesus dan tidak menyembah dengan tidak bawa apa-apa. Dia datang membawa emas, kemenyan dan mur. So, kalau kita mau datang kepada Tuhan, bawa hidup kita, berikan hidup kita. So, kekristenan adalah bagaimana setiap kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Buat setiap anak-anak muda yang luar biasa, bagaimana setiap kita bisa mendengar calling dari Tuhan. Mulai memikirkan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bayangkan, kita orang berdosa yang harusnya kita itu tidak diselamatkan. Dan Tuhan rela mati dan menderita bagi kita. Jadi kalau saudara mengingat semua, merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kita, pertanyaannya dengan apa kita mau balas? Jadi kita ini hanya hamba. Saya katakan kita hanya kacungnya Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa hidupmu adalah miliknya Tuhan, berikan kembali hidupmu buat Tuhan. Dan saya mau katakan, melayani Tuhan itu indah. Semakin melayani, semakin kenal Tuhan, semakin tahu Tuhan, semakin mengalami kuasa Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan, hidupnya akan penuh dengan anugerah demi anugerah yang luar biasa. So, buat anak-anak Tuhan, anak-anak muda, saya cuma berpesan, tetap mengasihi Tuhan. Tanda kamu mengasihi Tuhan, kamu memberi hidup buat Tuhan. Kita harus punya self-awareness, yaitu kesadaran diri bahwa tentang diri kita sendiri. Sebelum kita bisa melayani Tuhan, sebaiknya kita bisa memimpin diri kita dengan baik. Kalau kita mau melayani tapi nggak bisa memimpin diri kita, maka kita tidak menjadi teladan. So dari situ kita mesti sadar yang namanya penurunan performa, berpikir secara analitis dan menyelesaikan masalah. Tapi buat saya, bagaimana supaya kita memiliki api terus semangat adalah merasa memiliki tanggung jawab bahwa kita itu diciptakan begitu berharga oleh Tuhan. Dan kalau kita diciptakan berharga, kenapa kita nggak punya api? So saran saya, kalau saudara mau tetap berapi dalam Tuhan, doa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dengan berdoa kita berharap kepada Tuhan. Lalu bagaimana supaya tetap makin kuat? Miliki iman. Kalau mau memiliki iman harus baca firman setiap hari. Dari memiliki iman kita baca firman, menerima rema. Rema itu kita percaya, kita perkatakan. Karena dengan mengaku orang akan diselamatkan, yang dibenarkan. Dan juga yang terakhir kita harus bertindak. So melangkah saja, tetap percaya saja. Sekalipun gak ngerti jalannya Tuhan, tapi Dia mengerti yang terbaik bagi setiap kita. So anak-anak muda, ikuti panggilan Tuhan dalam hidupmu, tetap semangat, dan juga pikirkan bukan lagi tentang kita yang untung,
tapi bagaimana menguntungkan Tuhan dan juga dalam hidup kita dan pelayanan kita bisa menguntungkan Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Ya, ada banyak hal. So, semangat, tetap punya motivasi yang benar ikut Tuhan, dan yang pasti tulus saja. Tulus saja. Berikan yang terbaik karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Haleluya.